Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steffi Tias dengan NIM L1A023057 dari kelas Tingkop C. Di sini akan mengerjakan soal UAS dari Ibu Ade. Untuk yang pertama itu kita menghitung jumlah dari masing-masing alat tangkap dari masing-masing biaya produksi dan juga upaya produksinya. Untuk jumlah itu sama dengan sum. Kita drag ke bawah dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Enter. Cepat kita bisa langsung geser ke kanan aja. Untuk yang rata-rata kita sama dengan average, sama kita drag dari tahun 2020 sampai tahun 2025, terus kita geser ke samping. Untuk yang maksimum sama dengan max dari tahun 2020 sampai 2025. Untuk yang minimum sama dengan min. Nah, selesai menghitung jumlah rata-rata dan maksimal dan minimum, kita menghitung produksi total maksimum dan minimum, maksimum, minimum, dan rata-rata. Untuk produksi total itu kita sama dengan sum. Kita tambahkan dari masing-masing alat tangkap itu dari rawai, titik koma, kilonet, dan juga kancing. Kita langsung tarik ke bawahnya sampai tahun 2025. Lakukan sama juga untuk yang maksimum, minimum, dan rata-rata. Nah, setelah selesai menghitung itu, kita lanjut menghitung standarisasi upaya atau CPUE. Untuk CPUE itu rumusnya adalah kits per effort. Untuk yang rawai itu sama dengan kits itu berarti produksinya dibagi upaya. Kita langsung tarik ke bawahnya sampai tahun 2025. Dan lakukan hal yang sama untuk gilnet juga kancing. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ya belum. Sini kita totalin dulu. Rawainya. Dan geser ke sana. Di sini kita bisa melihat CPUE tertinggi itu ada di pancing, jumlahnya itu yang 15 ya, 15 itu di pancing. Jadi kita bisa menggunakan alat yang alat tangkap. Nah, setelah menghitung CPUE, kita menghitung FPI atau Fishing Power Index. Nah, untuk
PI ini rumusnya itu CPUE ini dibagi dengan CPUE tertinggi. Jadi CPUE dari panci ini akan menjadi pembagi untuk pawai bionet dan juga pancing itu sendiri. Jadi pawai kita CPUE per CPUE tertinggi itu pancing. Kita lakukan hal yang sama untuk gilnya. Untuk yang pancing, CPUE pancing dibagi CPUE pancing itu sendiri. Jadi nanti hasilnya akan jadi 1. Hasilnya itu 1. Nah, untuk total sama seperti yang tadi, sum tidak dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Langsung deh kita langsung tarik ke kanan ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berikutnya adalah kita membuat grafik CPUE. Kita ke insert, charts, ini, klik kanan, select data, dan add. Kita di sini akan masukkan masing-masing alat tangkap. Jadi yang pertama itu ada rawai. Untuk series X value-nya itu tahun 2020 sampai tahun 2025. Salah nih masukkan maksudnya yang CPUE. Untuk Y value-nya itu CPUE itu sendiri. CPUE dari rawai. Nah, kalau sudah kita oke. Kita add lagi. Kita buat untuk yang gilnya. Untuk yang terakhir itu kita buat untuk pancing. CPUE dari pancing. Kalau misalnya kita udah, kita oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik yang tanda tambah, terus checklist access file, select file, dan legend. Nah, untuk chart file-nya, judulnya tuh kita grafik CPUE tahun 2020 sampai 2025. Yang kedua ini data tahun ya. Nah, setelah membuat grafik, kita menghitung effort standar bisa buat metode Fox dan Walter Hilbert. Jadi untuk effort standar untuk catch totalnya itu kita pakai produksi total yang dihitung di awal. Ini langsung copy aja. Untuk menghitung rawai, gilnet dan juga pancing, untuk alat tangkapnya itu effort awal rawai dikali FPI. Jadi effort awal yang ini upaya dikali FPI yang tadi sudah kita hitung. FPI. Langsung aja tarik ke bawah.
lakukan juga untuk di lumet dan juga pancing. Nah, untuk menghitung effort total, kita tambahkan dari masing-masing alat tangkap, sound, dari rawai, terus dari pin pancing. Jadi kita langsung dari ke bawah aja. Nah, untuk CPUE total. Nah, untuk CPUE total itu menghitungnya kita gauge total dibagi effort total. Nah, untuk LAN CPUE kita harus mencari LAN CPUE ini untuk bisa mengatur metode Fox. LAN CPUE ini berarti sama dengan LAN CPUE. Nah, setelah kita menghitung ini semua, kita akan melakukan regresi. Jadi regresi kita ke data, analyze, regression. Nah, untuk yang year range-nya ini, year range-nya itu kita pakai LAN CPUE. Oke, LAN CPUE. Kita blok dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Dan untuk X range-nya ini kita pakai effort total. Blok sampai tahun 2025. Nah, output range kita taruh di angka 90. Di sini. Nah, terus oke. Nah, kita udah dapat data regresinya. Data regresinya untuk A itu intercept dari intercept. Nah, untuk B ini min dari X variable. Min X variable. Nah, untuk R ini sama dengan A. R sama dengan A. Nah, untuk CMSY kita dengan A dibagi B dikali X min 1 kurung tutup. Dan untuk EMSY itu kita sama dengan CP B. Nah, untuk TAC nya kita sama dengan CMSY dikali 80 per 100. Nah, ini untuk metode Fox nya. Berikutnya kita menghitung untuk metode Walter Hilbert. Nah, untuk menghitung metode Walter Hilbert kita harus cari X1, X2, dan Y. Untuk X1 nya itu kita pakai CPUE total. Tinggal di copy aja. Satu itu CPUE total. Untuk X2 nya kita pakai effort total. Sama di copy aja. Lupa. FRP.
untuk yang y-nya itu x kedua baris kedua dibagi x kedua baris kedua sama dengan x2 baris 2 yang ini dibagi x kedua di baris 1 di min 1. Tarik ke bawah. Nah, setelah menemukan x1, x2, dan y, kita selanjutnya lakukan regresi. Kita ke data analyze, dan regresi. Nah, untuk y range-nya ini kita pakai yang y. Y range-nya kita pakai yang y di blok. Untuk x range-nya itu kita pakai x1 dan x2, jadi kita blok semuanya x1 dan x2 nya. Untuk range-nya kita taruh di bawah ini. Ini kita udah dapat data regresi. Untuk yang A itu intercept. Untuk yang B itu x variabel 2. Untuk yang C itu dia x variabel yang pertama, x variabel 1. Nah, untuk R itu sama dengan A. Ya, untuk Q itu sama dengan min C. Nah, untuk K sama dengan A dibagi C dikali B. Nah, untuk CMSY sama dengan buka kurung ini R dikali A kurung tutup dibagi 4. Nah, untuk EMSY itu E sama dengan R dibagi 2 kali 4. Nah, untuk TAC-nya itu sama dengan CMSY dikali 80 per 100. Nah, ini kita untuk yang Walter Hilbert. Bisa disimpulkan metode mana yang paling bagus di antara metode Fox sama metode Hilbert itu metode Fox, karena itu di metode Hilbert ini MSY-nya itu minus. Nah, untuk berikutnya kita menghitung total penerimaan, biaya penangkapan, dan keuntungan bersih. Nah, untuk menghitung total penerimaan itu produksi awal dikali harga. Jadi produksi awal ini masing-masing per alat tangkap. Produksi awal dikali biayanya. Kita lakukan juga untuk dilet juga kancing.
biaya awal dikali biaya awal dari masing-masing, biaya awal dikali kita lakukan juga untuk gillnet dan juga pancing. Sama juga untuk totalnya kita sama dengan sum nih, kita tambahin dari masing-masing alat tangkap. Sama dengan sum masing-masing dari rawai atau yang gillnet ditambah stop. Nah untuk untungan bersihnya itu menghitungnya jadi total penerimaan dikurang total biaya. Total penerimaan dikurang ini semua ya balik ya. Coba kita coba deh. Balik bisa. Kok begini minus semua? Balik ya? Oh enggak sih, ini gimana? Ini kan yang paling sesuai kan yang pancing. Nah keuntungan bersihnya yang pancing itu yang dia nggak ada minus. Mungkin ya. Ternyata ini tuh cuma total semua. Untuk keuntungan bersih itu total penerimaan ini dikurangi total biaya penangkapan. Sama jadi minus. Udah,